Jangan sia-siakan karena Anda penerima manfaat baik itu PKH maupun BPNT termasuk anak Anda yang berusia 20 hingga 30 tahun berkesempatan untuk mendapatkan modal usaha hingga 5 juta rupiah. Apa itu? Bagaimana penjelasannya? Simak videonya hingga tuntas, jangan sampai Anda skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan apa yang saya katakan di pembukaan video ini, bahwa Anda sebagai penerima manfaat, baik itu KPM PKH maupun bantuan pangan non tunai, termasuk juga bagi anak penerima manfaat, bisa memperoleh bantuan modal usaha hingga total 5 juta rupiah. Dan ini menjadi hal yang luar biasa tentunya, dan saya sendiri sudah beberapa kali mendampingi untuk penyaluran bantuan tersebut, bantuan modal usaha yang ditujukan oleh kategori-kategori tertentu. Dan jika misalkan Anda tertarik dengan bantuan modal usaha yang totalnya hingga mencapai 5 juta rupiah tersebut, Anda harus simak video ini baik-baik. Dan di sini saya memperoleh materi yang tentunya ini baru sekali dari Kementerian Sosial, sehingga saya perlu membaca materi ini untuk menyampaikan kepada Anda agar semuanya jelas dan apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, ada bantuan modal usaha yaitu bernama bantuan PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara. Mungkin saya sudah sering juga menjelaskan di video-video saya di channel ini. Namun ini adalah aturan di tahun 2024 untuk Pahlawan Ekonomi Nusantara. Dan ini segmennya adalah PENA Muda alias penerima manfaat untuk diajukan sebagai penerima Pahlawan Ekonomi Nusantara ini usia muda rentang antara 20 hingga 30 tahun ya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial. Nah, PENA sendiri seperti yang kita ketahui bahwa adalah suatu ikhtiar dari pemerintah melalui Kementerian Sosial, yaitu untuk memandirikan, untuk memberikan pelatihan, untuk memberikan motivasi kepada penerima manfaat, baik itu PKH maupun BPNT yang masih berusia muda untuk bisa berwirausaha. Jadi baik yang masih ingin merintis, yang sudah mempunyai rintisan usaha, Kementerian Sosial akan membantu menyuntikkan modal termasuk juga modal motivasi, ilmu, dan yang lain sebagainya supaya di masa depannya para penerima manfaat bantuan PENA ini bisa terus survive ya dan terus maju. Jadi mengembangkan atau mengubah taraf ekonominya yang sebelumnya adalah keluarga prasejahtera atau di undang-undang disebut keluarga miskin menjadi kelompok yang lebih sejahtera tentunya. Nah, di sini tujuan PENA adalah membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemampuan berwirausaha keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpencil, dan atau korban bencana yang sudah dituangkan dalam Permensos nomor 7 tahun 2023 tentang program pahlawan ekonomi Nusantara. Dan ini sudah terundang-undangkan secara lengkap. Nah ya, ada banyak sekali kriteria PENA, yaitu ada reguler, ada berdikari, ya, ada lansia, lalu ada PENA muda, lalu ada PENA untuk penyandang disabilitas, termasuk juga untuk hibah. Nah, di sini yang perlu Anda ketahui bahwa saat ini Kementerian Sosial sedang istilahnya apa ya, mengharapkan para pendamping sosial untuk segera mendaftarkan sebanyak mungkin para keluarga penerima manfaat, terutama anak-anak dari penerima manfaat baik itu PKH maupun BPNT yang berusia 20 hingga 30 tahun untuk bisa mendaftarkan diri agar bisa memperoleh bantuan modal dari Pahlawan Ekonomi Nusantara ini. Nah, apa saja syaratnya? Setidaknya ada 7 syarat yang perlu dipenuhi oleh calon penerima manfaat program untuk Pahlawan Ekonomi Nusantara ini. Oke, simak baik-baik. Syarat yang pertama adalah sudah masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau sudah masuk ke dalam DTKS. Nah, DTKS ini adalah menjadi pintu pertama adalah atau kunci awal para penerima manfaat ini bisa mendapatkan bantuan sosial, termasuk juga penerima PKH maupun BPNT. Ini syarat utamanya adalah sudah harus masuk ke dalam DTKS. Bagi yang belum masuk ke dalam DTKS, ini bisa mendaftarkan melalui operator ya 6NG atau operator DTKS di desa atau melalui perangkat desa yang lain. Dan ini tentunya melalui skema jika desa ya musyawarah desa dan jika kelurahan musyawarah kelurahan. Dan ada tahapan-tahapannya sehingga warga masyarakat ini bisa diajukan untuk bisa masuk ke dalam DTKS. Ya, syarat pertama adalah sudah masuk ke dalam DTKS. Syarat yang kedua, untuk PENA muda ini diprioritaskan berusia 20 hingga 30 tahun bagi penerima bantuan sosial PKH dan atau sembako. Ya, belum mempunyai pekerjaan tetap
atau anak KPM yang telah lulus sekolah tapi belum mempunyai pekerjaan. Oke ya, digarisbawahi di sini adalah anak KPM atau keluarga penerima bantuan sosial baik itu PKM BPNT yang belum memiliki pekerjaan tetap atau yang baru lulus boleh tapi belum mempunyai pekerjaan. Usianya 20 hingga 30 tahun. Syarat yang ketiga, diprioritaskan sudah memiliki rintisan usaha. Jadi prioritasnya sudah memiliki rintisan usaha. Misalkan di rumah sudah memiliki rintisan usaha apa saja ya. Misalkan potong rambut, lalu juga usaha peternakan, mungkin ternak kambing dan lain sebagainya. Ini menjadi prioritas ya, menjadi nilai plus ketika Anda sudah memiliki rintisan usaha. Tapi tidak menutup kemungkinan, kemarin saya juga menemani salah satu rekan saya untuk mendampingi penerima pena muda, yaitu penerima disabilitas ya. Ini masih belum memiliki usaha dan baru mengajukan mau usaha apa. Kebetulan saat itu beliau ingin memiliki usaha toko ya, toko kelontong, sehingga diajukanlah proposalnya dan alhamdulillah goal ya, lolos. Oke, diprioritaskan sudah memiliki rintisan usaha. Tapi jika misalkan belum, tapi sudah memiliki konsep apa yang ingin direncanakan ke depannya untuk usaha, maka tidak masalah, bisa didaftarkan. Nomor 4, mengajukan proposal bantuan penguatan produksi berdasarkan hasil asesmen. Jadi asesmen nanti pendamping PKH yang akan melaksanakan asesmen atau penilaian layak atau tidaknya, lalu yang membantu membuatkan proposal biasanya kami juga, kami akan membantu membuatkan proposal kebutuhan apa saja yang diperlukan dan yang lain sebagainya. Ini nantinya akan kita ajukan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya mendapatkan pelatihan dari Pusdiklat Pemprov dan tim profesional. Oke, mendapatkan pelatihan biasanya ini melalui Zoom meeting ya, Pena TV. Di situ akan ada banyak sekali materi pengetahuan yang bisa didapatkan oleh penerima manfaat Pena maupun calon penerima manfaat Pena untuk bisa ya apa saja ilmu yang diperlukan ketika usahanya sudah mulai dijalankan. Banyak sekali pelatihan-pelatihan dari Pusat Diklat ya. Lalu selanjutnya nomor 6, mendapatkan bantuan usaha pena sebesar maksimal 5 juta rupiah. Jadi bantuan ini maksimalnya adalah 5 juta rupiah, tidak lebih. Dan ini tidak paten ya, jadi ketika usaha satunya lolos, usaha yang lainnya lolos, ini tidak harus semuanya 5 juta, jadi maksimal 5 juta. Ada yang total bantuannya didapatkan 3 juta, ada yang 4 juta, bahkan ada yang 5 juta. Ini tergantung proposal yang diajukan, tergantung prioritas kebutuhan mana yang misalkan dinilai layak oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Seperti itu ya. Jadi maksimal 5 juta rupiah. Lanjut, bersedia keluar dari kepesertaan PKH dan atau sembako setelah dilakukan evaluasi pasca menerima program PENA dan telah maju usahanya. Jadi ini yang mungkin menjadi hal yang dikatakan berat ya bagi para KPM, karena ketika Anda sudah lolos ya dievaluasi setelah menerima pena dan usahanya ini dinilai sudah bisa maju, bisa misalkan ke depannya sudah bisa berkembang lebih baik lagi, maka yang bersangkutan harus bersedia keluar sebagai penerima manfaat program Keluarga Harapan maupun bantuan pangan non tunai. Nah, itu adalah 7 syarat utama bagaimana KPM ini bisa mendapatkan rintisan ya modal usaha dari pahlawan ekonomi Nusantara, dan ini yang saya sampaikan adalah kriteria untuk pena muda seperti itu. Bagaimana, apakah Anda tertarik? Dan untuk awal ini ya, di bulan Juni ini kami memperoleh deadline yang sangat mendadak sekali. Kemarin dibuka untuk pengajuan dan hari ini adalah hari terakhir hingga pukul 21 malam. Bagi Anda yang memiliki minat untuk mendaftarkan diri anaknya ya di usia 20-30 tahun untuk bisa mendapatkan pena muda, silakan Anda hubungi pendamping PKH-nya masing-masing untuk mengajukan. Dan ini tidak menutup kemungkinan meskipun nanti malam ini ada deadline terakhir, maka jika ada kesempatan untuk pengajuan lagi, Kementerian Sosial tentu akan terbuka. Yang jelas bagi Anda yang ingin memperoleh bantuan pena muda ini, dipikir matang-matang, lalu ajukan ke pendamping sosial PK-nya untuk diajukan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mungkin itu informasi yang bisa saya berikan terkait dengan pelaksanaan ya rencana untuk pemberian bantuan modal usaha pahlawan ekonomi Nusantara khusus untuk usia 20-30 tahun yaitu pena muda. Nah, jika Anda melihat media dari Kementerian Sosial maupun berita-berita yang Anda bisa baca, Anda bisa memperoleh berita tentang banyaknya ya KPM yang sudah sukses memperoleh bantuan pena dan alhamdulillah dengan sukarela bisa mengundurkan diri dari PKH dan BPNT karena hasil yang mereka dapatkan sebetulnya lebih besar daripada menunggu bantuan 3 bulan atau 2 bulan sekali. Ternyata dengan usaha pena, dengan modal usaha yang diberikan, ternyata usahanya lebih maju dan lebih menguntungkan bagi para penerima manfaat seperti itu.
Terima kasih atas perhatian Anda. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sedang bisa mensupport perkembangan channel Sekolah Utara, lebih-lebih bagi Anda yang telah subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan, silakan Anda berkomentar. Insya Allah akan saya jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.